Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas bab 11 yaitu proses pemasaran dan perilaku konsumen. Di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama Nisa Agilda, yang kedua Alvin Aditya, yang ketiga Diva Aprilia, yang keempat Dina Lestari, dan yang terakhir Muhammad Irfani. Di bab 11 ini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada apakah pemasaran itu, yang kedua mengembangkan rencana pemasaran, yang ketiga strategi pemasaran mencakup pemasaran target dan segmentasi pasar, yang keempat riset pemasaran, yang kelima memahami perilaku konsumen, dan yang terakhir perilaku pemasaran dan pembelian oleh organisasi. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah aktivitas atau proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan. Tujuan dari pemasaran adalah memaksimalkan keuntungan dari penjualan melalui strategi pemasaran. Nah, dalam pemasaran ini dibagi menjadi 4 jenis pemasaran, yaitu yang pertama iklan. Pemasaran menggunakan media televisi, surat kabar, radio, sosial media, dan billboard. Terus yang kedua adalah internet. Pemasaran melalui website, media online, sosial media, dan lain-lain. Yang ketiga adalah MLM atau multi level marketing. Pemasaran dengan cara menjaring konsumen dari penjualan langsung. Terus yang keempat adalah branding. Pemasaran dengan cara memperkenalkan identitas produk, baik melalui logo, kualitas produk, dan yang lainnya. Nah, dari jenis-jenis pemasaran ini dibagi menjadi 4 komponen dari pemasaran, yaitu dengan yang pertama adalah produk. Barang yang direncanakan untuk ditawarkan kepada pelanggan, produk harus memenuhi permintaan dari konsumen. Dan yang kedua adalah harga. Perusahaan menetapkan harga dengan mempertimbangkan harga biaya per unit dengan biaya pemasaran dan biaya dari distribusi dari produk tersebut. Yang ketiga adalah tempat. Perusahaan menetapkan tempat yang tepat untuk penjualan produk baik secara online maupun offline. Dan yang keempat adalah promosi. Promosi adalah kegiatan periklanan yang mencakup promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung, sponsorship, dan pemasaran gerilya. Strategi pemasaran merupakan salah satu bentuk persiapan yang dilakukan dengan tujuan memperkenalkan suatu produk kepada pelanggan dan berusaha menarik perhatian pelanggan untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Agar pemasaran dapat berjalan lebih efektif, maka diperlukan adanya pengembangan strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa cara pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama, pemasaran yang spesifik. Pemasaran menggunakan iklan tidak cukup efektif untuk membuat pelanggan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Maka perusahaan juga harus mempertimbangkan jenis iklan apa saja yang cocok digunakan dan menggunakan media apa saja yang cocok digunakan. Kemudian yang kedua adalah membuat target pemasaran. Perusahaan harus membuat target pemasaran baik setiap minggu maupun setiap bulan. Tujuannya agar bisa meninjau seberapa efektif strategi pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan. Jika penjualan di bawah target penjualan, maka bisa ditinjau strategi pemasaran mana yang harus dirubah. Kemudian yang ketiga adalah membuat jadwal. Dengan cara membuat jadwal promosi, mana saja yang akan dilakukan dan kapan yang harus dilakukan. Dalam pemasaran juga harus mempertimbangkan timing yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah memperbarui secara teratur strategi pemasaran. Perusahaan harus selalu memperbarui secara teratur strategi pemasaran sesuai dengan kondisi yang ada. Hal itu bertujuan agar pemasaran atas produk perusahaan berjalan dengan efektif dan bisa diterima oleh. Yang ketiga ada strategi pemasaran, pemasaran target, dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation merupakan proses pembagian ke dalam berbagai jenis kategori pelanggan atau segmen yang sama. Berikut merupakan 5 segmen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis merupakan unit geografis mulai dari negara hingga lingkungan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai jenis segmen pasar. Contohnya ada ras, agama, etnis, gender, dan juga kelas sosial. Yang kedua ada segmentasi demografis.
Segmentasi ini dapat digunakan untuk memisahkan konsumen berdasarkan variabel demografis. Yang ketiga, ada segmentasi geodemografis. Segmentasi ini menggunakan kombinasi karakteristik geografis dan demografis untuk mengidentifikasi berbagai macam segmen pasar. Segmentasi ini lebih efektif karena semakin banyak variabel yang digunakan akan mendefinisikan pasar secara lebih akurat. Yang keempat, ada segmentasi psikografis. Strategi segmentasi yang menggunakan karakteristik psikografis untuk mengidentifikasi berbagai jenis segmen pasar. Contohnya gaya hidup, minat, kepribadian, dan juga sikap. Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku menggunakan variabel perilaku untuk mengidentifikasi berbagai segmen. Riset pemasaran. Riset pemasaran adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Peran riset pemasaran sendiri adalah untuk meningkatkan daya saing dengan cara memperjelas interaksi di antara pemangku kepentingan perusahaan, termasuk pelanggan, variabel pemasaran, faktor lingkungan, dan keputusan pemasaran. Proses riset itu ada 5. Yang pertama, meneliti situasi saat ini. Yang kedua, memilih metode riset. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang kelima, membuat laporan. Metode riset. Metode riset ini ada 4. Yang pertama, observasi. Observasi adalah metode riset yang mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku konsumen. Yang kedua adalah survei. Survei adalah metode riset pengumpulan data konsumen melalui penggunaan kuesioner, telepon, dan wawancara secara langsung. Yang ketiga adalah kelompok fokus. Kelompok fokus adalah metode riset yang menggunakan sekelompok orang dari populasi yang lebih besar agar mengemukakan sikap, opini, dan keyakinan akan suatu produk dalam diskusi yang tersedia. Yang keempat adalah eksperimen. Eksperimen adalah metode riset yang menggunakan sampel calon konsumen untuk menguji versi produk baru atau variasi dari produk lama. Selanjutnya adalah memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi mengenai proses keputusan konsumen yang mendorong mereka membeli dan mengonsumsi berbagai produk. Pengaruh-pengaruh pada perilaku konsumen ini ada 4. Yang pertama, pengaruh psikologis, yaitu mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap seseorang. Yang kedua adalah pengaruh pribadi, yaitu mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Yang ketiga adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini mencakup ke keluarga, pemimpin opini atau orang yang pendapatnya didengarkan oleh orang lain, dan kelompok referensi lain seperti teman, rekan kerja, dan kolega seprofesi. Yang keempat adalah pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini tuh mencakup subkultur atau kelompok yang lebih kecil yang berbagi nilai bersama, cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok lain, dan kelas sosial. Proses pembelian oleh konsumen ini melalui 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah atau kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan membeli. Dan yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Organisasi. Pemasaran bisnis. Pemasaran bisnis melibatkan pasar organisasi atau komersial yang dibagi ke dalam 4 kategori B2B. Yang pertama yaitu pasar jasa. Service company market mencakup beragam perusahaan yang menyediakan jasa kepada masyarakat yang mengkonsumsi jasa mereka. Yang kedua, pasar industri. Industrial market mencakup kegiatan bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk lain atau yang habis digunakan dalam proses produksi. Kegiatan ini meliputi bidang-bidang seperti pertanian, manufaktur, dan sebagai retail.
Yang ketiga yaitu pasar pedagang perantara. Sebelum produk sampai ke tangan konsumen, produk tersebut harus didistribusikan melalui pasar perdagangan perantara yang terdiri dari perantara antara lain pedagang grosir dan pengecer. Kemudian selanjutnya yaitu pasar pemerintah dan lembaga. Pasar kelembagaan terdiri dari organisasi-organisasi non-pemerintahan seperti rumah sakit, rumah ibadah, museum, dan yayasan. Perilaku pembelian B2B. Perbedaan pembeli tidak seperti kebanyakan konsumen. Pembeli organisasi melakukan pembelian dalam jumlah yang besar dan mereka adalah kalangan profesional, ahli, dan memiliki informasi yang baik. Karakteristik pembeli B2B antara lain yaitu yang pertama, pembeli industri membeli dengan jumlah yang besar. Atas alasan ini dan dengan besarnya uang yang dipertaruhkan, pembeli seringkali merupakan para ahli mengenai produk yang mereka beli. Yang kedua yaitu sebagai profesional, pembeli B2B terlatih dalam metode negosiasi dengan ketentuan pembelian. Begitu kesepakatan pembeli penjual telah tercapai, mereka juga membuat kontrak-kontrak formal. Yang ketiga yaitu sebagai aturan umum, pembeli industri adalah para pakar perusahaan dan memang memahami dengan baik produk yang mereka beli. Perbedaan dalam hubungan pembeli penjual. Hubungan konsumen akhir penjual seringkali tidak personal, berjangka pendek dan hanya berlangsung sekali waktu. Sebaliknya, situasi B2B seringkali melibatkan hubungan pembeli penjual yang sering dan berjangka panjang. Media sosial dan pemasaran. Jejaring sosial, social networking yang digunakan oleh pemasaran saat ini berbentuk komunikasi yang mengalir antara orang-orang dan organisasi yang berinteraksi melalui sarana daring yang memfasilitasi penciptaan hubungan sosial antara penggunanya. Media jejaring sosial, social networking media adalah situs web atau saluran akses seperti Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan YouTube yang menjadi tempat jutaan konsumen mencari informasi dan membahas produk sebelum membuat keputusan pembelian. Bauran pemasaran internasional. Memasarkan produk di dunia internasional berarti merancang strategi untuk mendukung operasi bisnis global. Apabila pemasar ingin mengglobal, mereka harus mempertimbangkan setiap unsur bauran pemasaran, yaitu yang pertama, produk internasional. Perusahaan harus menciptakan produk yang dibuat untuk mengakomodasi fleksibilitas. Namun sering produk domestik mengharuskan adanya perancangan ulang yang besar agar bisa dijual ke pasar luar negeri. Selanjutnya, penetapan harga internasional. Ketika menetapkan harga untuk pasar internasional, pemasar harus mempertimbangkan biaya transportasi dan penjualan produk yang lebih tinggi di luar negeri. Distribusi internasional. Dalam sebagian industri, termasuk produksi, konsumsi, dan peralatan industri, keterlambatan dalam memulai jaringan distribusi internasional bisa memakan biaya yang sangat mahal, sehingga perusahaan dengan sistem distribusi yang sudah ada seringkali menikmati keuntungannya sendiri. Yang terakhir yaitu promosi internasional. Promosi internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa mereka di pasar internasional. Kegiatan promosi melalui berbagai cara, yaitu pameran, media sosial, promosi, dan lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok